warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, bisa berjumpa kembali secara online dalam YouTube Mutia di Mutia Rahmi Channel. Nah, kali ini ya sesuai janji yang kemarin ya, Mutia ingin share ya terkait merantau. Nah, pasti udah pernah ya mendengar istilah merantau gitu ya. Ya, aktivitasnya adalah biasanya pindah ya dari satu kota ke kota yang lain ya, yang dimana kota yang dia tuju itu bukan kota kelahiran, Masya Allah gitu ya. Dan ya spesial kali ini karena baru memasuki tahun Hijriyah ya, momentum Rasulullah hijrah juga gitu. Nah, sehingga ini relate ya tema kali ini kita bahas. Nah, buat kamu-kamu semuanya yang ada niatan atau yang masih ragu gitu ya, merantau enggak ya gitu. Soalnya kadang kalau merantau itu kan suka khawatir gitu ya. Apa yang dikhawatirin, misalnya takut nggak ada teman gitu ya, takut rezekinya, nyari rezekinya seperti apa, nyari uang gitu ya, atau takut gimana ya di sana ada hal-hal yang jahat atau tidak gitu. Nah, itu kan banyak ketakutan, apalagi kita muslimah gitu ya. Nah, perempuan support perempuan. Nah, di sini Mutia pengen support nih para perempuan di luar sana yang ada niatan merantau. Nah, yuk kita cek dulu gitu ya, tujuan kita merantau seperti apa gitu ya, dan apa yang ingin kita capai. Nah, ini penting ya di video ini ya. Jadi teman-teman semuanya ya, bagi yang mempunyai kegalauan silahkan komen ya, atau bisa DM Mutia, atau ya bisa email saya juga. Insya Allah kita akan membahas gitu ya konten-konten berikutnya nanti. Nah, tapi kalau di sini mengenai merantau ya, Mutia inget banget dulu merantau itu saat lulus SD. Bayangin dong lulus SD gitu ya. Nggak mudah ya kalau untuk perempuan ya merantau lulus SD gitu. Nah, akhirnya Mutia pada saat itu memilih jalan masuk pesantren. Nah, pesantren itu Mutia dulu di Gontor gitu ya. Nah, niatan ke Gontor itu sebenarnya emang untuk merantau gitu ya gitu. Nah, karena kan nggak mungkin nih ya saya merantau ngekos gitu. Nah, karena pada saat itu abang saya juga merantau ya ke Jakarta sekolahnya. Kalau saya perempuan nggak mungkin merantau, jadi saya memilih pesantren. Nah, pesantren inilah saya yakin sebagai titik balik saya, dan benar saja gitu ya. Wah, tiap hari itu pasti ya ada nangisnya gitu. Tapi nangisnya itu bukan karena ini ya, bukan karena sedih yang nggak betah, bukan gitu, tapi karena sedih gitu ya, bahwasannya kehidupan kita telah berbeda gitu. Kita harus beradaptasi baru dengan berbagai macam ya karakter ya teman-teman yang kita jumpai. Lalu kita juga akan beradaptasi dengan apa yang kita makan, karena kan di pesantren itu ada ininya ya, ada kitchen bersamanya. Jadi mengikuti menu di sana gitu ya, karena ya saya sendiri gitu ya asalnya dari Pontianak ya, Kalimantan. Nah, sedangkan Gontor itu di Ngawi, jadi tes Jawa gitu ya. Nah, terus juga tidak hanya itu ternyata, tapi saya beradaptasi dengan lingkungan yang dengan ritme dari bangun jam 3 subuh sampai jam 10 malam, ritmenya seperti itu ya gitu. Nggak cuma itu, tapi dengan cuacanya. Nah, ini nih ya tantangan ya bagi saya yang mungkin suka ada penyesuaian cuaca gitu ya. Nah, apalagi nih ya sekarang ya tinggal di Bandung gitu ya, dari Pontianak yang panas ke Bandung yang dingin tuh benar-benar sangat-sangat butuh penyesuaian gitu. Nah, dari segi cuaca udah. Nah, dan
adalah yang terpenting bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri gitu, karena ya kondisinya setelah berbeda gitu. Nah ini Masya Allah gitu ya, Alhamdulillah sampai detik ini ya Mutia merantau gitu ya. Setelah lulus kuliah di Unpad juga lanjut kerja di sini ya, usaha di sini gitu ya, aktivitas di sini, Masya Allah gitu, Allah kasih jalan gitu. Nah boleh kita lihat dulu ya inspirasi ya dari surah Al-Mulk ya ayat 15 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Masya Allah gitu ya. Jadi sebenarnya di bumi manapun ya, itu kita adalah milik Allah. Nah karena itu milik Allah, pastinya diciptakan untuk ciptaannya gitu. Jadi sebenarnya kita manusia ini mau tinggal dimanapun ya bisa-bisa saja gitu ya. Mau tinggal di Amerika, di Arab gitu ya, di belahan bumi manapun ya pasti bisa kita tinggal. Tinggal kan kita ada pilihan mau atau tidak gitu. Nah jadi itu ya pada saat Mutia memutuskan ya untuk merantau, itu pastinya ada niat ya yang ingin dicari gitu. Nah oke lah kalau misalnya teman-teman bilang, oh dulu mah karena nggak ngerti lulus SD langsung merantau. Nah oke, setelah Mutia 3 tahun di pesantren, Mutia kembali lagi ke Pontianak ya, lanjut di Mandua Pontianak dulu. Nah pada saat di sana ya Mutia berinteraksi kembali kan gitu ya, dengan nilai-nilai yang sudah dibawa tuh ya. Misalnya kita telah merantau, kita telah memiliki amunisi ya, mempunyai tingkat kedewasaan tersendiri gitu. Nah jadi ketika SMA ya di MAN, nah disitulah berinteraksi dengan yang laki-laki misalnya, bagaimana, karena kan di pesantren dulu cewek semua gitu ya. Terus bagaimana juga berinteraksi dengan guru di sana gitu, yang dimana kalau kita kan ya kalau di pondok kan sangat hormat ya dengan guru. Nah di sana juga iya gitu, tapi ternyata ada beberapa guru yang mungkin risih disalamin terus gitu ya. Nah itu ini akhirnya kita penyesuaian kembali gitu. Nah tapi uniknya ya, Mutia ketika di Pontianak itu mempunyai tekad gitu, bahwasanya insya Allah ya kuliah harus di Jawa. Kenapa? Ya pastinya gitu ya, ada mimpi yang ingin kita wujudkan. Nah jadi nih para perempuan yang ingin merantau harus cek dulu dong mimpinya apa gitu. Mimpi ya gitu, mimpi yang ingin dicapai. Nah ini kan butuh ikhtiar gitu ya. Nah jadi kata Allah, ketika misalnya segala penjuru itu ya mudah bagi kita untuk meraih mimpi kita tadi yang ingin kita capai. Jika ingin rezeki, maka capailah rezeki itu. Nah pada saat itu saya ingin merantau meraih mimpi, yaitu melanjutkan sekolah ya, artinya untuk menuntut ilmu, yang dimana ternyata ilmu ini tidak ada di Pontianak, yaitu ilmu perpustakaan ya. Dulu Mutia sering ya ke perpustakaan daerahnya gitu. Nah jadi niat ya untuk melanjutkan keilmuannya. Nah setelah di sana gitu ya, Mutia akhirnya memilih kampus dan ternyata qadarullah terpilih di Bandung atau Jatinangor Unpad. Masya Allah gitu ya. Nah ini menarik juga gitu ya. Wah karena apa gitu ya, nama di kota besar gitu ya gitu. Terus teman-temannya juga dari berbagai daerah juga, seluruh Indonesia ada gitu ya. Ya termasuk juga kita berinteraksi dengan kebiasaan masyarakat di sana, atau ya sebutlah ya mungkin teman-teman di Unpad itu banyak juga ya, misalnya dari teman-teman Jawa Barat gitu ya, sehingga kan akan banyak interaksi ya gitu ya. Nah ini menarik juga ya, di saat kita punya karakter yang khas dari daerah kita gitu ya, terus kita berinteraksi dengan mereka ya, misalnya kan sifat orang Melayu mungkin lebih terbuka gitu ya gitu,
to the point, apa adanya disampaikan. Tapi mungkin bagi masyarakat di sini kan tidak gitu ya, nggak enak misalnya menyampaikan sesuatu hal gitu, dan masih banyak yang lainnya. Nah jadi itu yang harus kita punya gitu ya, tekad untuk merantau. Nah tekad untuk merantau ini harus kita miliki ya. Karena apa? Karena inilah yang akan menguatkan kita di saat kita lemah atau di saat kita menemukan berbagai macam permasalahan. Nah terus gimana sih kalau perempuan merantau gitu? Aman gak sih? Safe gak sih gitu ya? Nah hal yang harus diperhatikan ketika perempuan merantau adalah memang harta yang cukup gitu ya. Nah jadi kita harus mempunyai juga modal gitu ya. Nah modal ini ya, yang pertama adalah kita meminta izin ya, pastinya dengan wali kita, terutama wali di sini adalah orang tua kita, ayah kita mengizinkan ya. Ketika mereka telah mengizinkan, berarti mereka akan mensupport dengan dana gitu. Nah ini kan langkah awal ya gitu ya, awal yang bisa, sehingga ketika kita merantau itu kita mempunyai modal awal gitu. Dan pastinya untuk mengantongi ya kepercayaan dari orang tua itu kan butuh kita memantapkan mereka gitu ya. Nah disinilah harus diskusi gitu ya, dan juga kita menunjukkan ya bahwasanya kita itu mampu dengan menunjukkan apa, kemandirian ya. Di rumah kita cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, makan pandai masak sendiri atau beli sendiri dan sebagainya, sehingga orang tua kita itu mampu ya atau yakin dengan keputusan kita untuk merantau ya. Nah ketika kita telah mendapat restu dari mereka, lalu kita juga didanai untuk awalnya, nah maka gitu ya, jangan lupa untuk ya istikharah gitu ya. Istikharah, meminta restu sama Allah gitu. Ya Allah ya, bismillah gitu, saya ingin merantau, maka penuhilah kebutuhan saya. Nah, sampai seperti itu gitu ya. Jadi istikharah tuh gak cuma perkara menentukan jodoh ya gitu ya. Nah jadi banyak hal yang bisa kita putuskan, atau berbagai macam permasalahan hidup kita yang mungkin kita bingung, maka kita bisa istikharah. Nah ketika kita sudah berazam ya, fatawakal Allah, maka kita bisa bertawakal. Nah ya, begitu banyak ya sebenarnya inspirasi dari Al-Quran juga terkait dengan merantau gitu. Nah ada di surah Ar-Rum ayat 42 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah gitu ya. Nah Masya Allah gitu ya, dari Al-Quran ini ya kita memahami bahwasanya memang Allah ya menciptakan kita berbagai macam suku dan bangsa untuk saling mengenal gitu ya. Dan ada ketika Allah berkata adakanlah perjalanan di muka bumi gitu, maka juga akan membuat kita merenung bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu gitu ya. Nah biasanya kalau merantau memang banyak tuh ya waktu yang akhirnya kita bisa merenung ya, apalagi yang sendiri ya, di kosan sendiri. Nah itu harusnya digunakan untuk merantau gitu ya, maksudnya digunakan untuk bermuhasabah. Nah nanti mungkin kita bisa bahas ya kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di rantau, terutama di kosan gitu ya. Nah ini mungkin ya motivasi awal gitu ya, karena posisinya adalah kita adalah orang-orang yang musafir ya, dalam artian ketika kita melakukan perjalanan dari tempat rumah kita kepada ke lokasi tujuan kan jauh ya, itu musafir ya. Tapi ketika kita telah tinggal menetap di sana menjadi masyarakat yang tidak tetap kan ya. Nah tetapi ketika permasalahannya ketika kita merantau, nah apa yang akan kita isi ya waktu-waktunya dengan merantau itu gitu. Nah pokoknya ini dulu ya yang akan kita bahas gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya ya. Jazakumullah khairan katsiran ya, sudah
hadir di channel ini. Semoga bermanfaat motivasi ini. Semangat semuanya perempuan di sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.